di data yang ada di Sipapu itu Pengadilan Negeri Mentok masih ada 20 ya, 20 konsinyasi. Apa? 20 konsinyasi yang masalah penitipan uang ganti kerugian. Itu bahkan ada yang sejak tahun 2020. Kenapa? Kenapa? Ini masalahnya apa yang uang itu belum diserahkan kepada pihak yang berhak atau termohon. Ada sebagian udah dikasih. Mentok, PN Mentok. Ini ada 20 konsinyasi. Ada sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang. Ada 20 konsinyasi. Apa memang benar itu datanya Pak Panitra? Ini Panitra ya? Pak Panitra? Tolong bisa ke stafnya suruh buka coba. SIPP. Siap. Coba langsung dilihat. Izin Bu, untuk mentok lagi mati lampu, teman kita coba buka. Ini saya pakai WiFi itu HP. Nah, gitu ya. Siap. Ibu bisa menjelaskan Bu KPN kira-kira apa penyebabnya yang itu tidak bisa dilaksanakan? Konsinyasi penitipan ganti kerugian. Oke Bu, untuk konsinyasi Bu kita udah selesaikan semua. Untuk persidangan udah selesai sesuai dengan perma yang terbaru, dalam waktu nggak sampai 14 hari udah selesai. Untuk pengambilan penitipan uangnya ada yang sudah diambil, ada yang belum Bu sama para pihak. Ya ini banyak, dalam data yang di Sipapu ini ada 20 berkas yang belum masih dititipkan bahkan sejak tahun 2020. Iya Bu, benar Bu. Benar itu? Iya. Masalahnya apa? Pihaknya belum ngambil Bu. Tapi sudah diberitahu? Udah. Jadi pada saat langsung kita sampaikan penetapan, langsung kita berikan pemberitahuan Bu. Uangnya diberikan, tapi sampai sekarang memang belum diambil. Kemarin baru ada ngambil 2 ya? 2 Bu dari Pangkal Pinang, orang Pangkal Pinang. Ini yang nggak salah saya banyakan PLN ya? Oh iya dari PLN Bu. Memang semua kita rata-rata dari PLN Bu untuk pembangunan sutet bawah laut. Itu hubungannya kemana? Palembang atau Palembang atau kemana? Dari Palembang ke Bangka Belitung. Tapi ngambilnya jadi tanah yang tanahnya itu tanah di sekitar Tanjung itu Bu, Tanjung Kalian. Pelabuhan itu Bu. Apakah ini udah apa? Sikap apa yang udah diambil oleh KPN? Terhadap yang tahun 2020 ganti ruginya masih dititipkan itu apa sikapnya? Tindakan apa yang sudah dilakukan? Tinggal satu yang belum diambil Bu. Benar. Iya, betul. Bu, kalau dari data kita 1 katanya yang belum diambil Bu. Kalau yang lain sudah diambil semua. Coba lihat ini sana. Enggak. Ini data yang 20, konsinyasi ada 20. PN Mentok. 20 itu sudah ngambil. Data konsinyasi kita berapa? 2019 berapa? 2020 berapa? Ya, 2020 dia ada 21 juga. Ya. Kalau dari catatan Panmur Perdata Bu katanya hanya 1 yang belum ngambil, yang lain sudah pada mengambil. Ya. Tapi nanti kita cek lagi ya Bu. Itulah makanya catat Pak. Ya, ini 1. Jadinya hanya 1 yang belum dilaksanakan. Diserahkan kepada pihak hanya 1 perkara. Kalau dari catatan Panmur Bu, Panmur Perdata tadi. Itu catatan di SIPP atau dari mana dilihatnya? SIPP kita lagi mati Bu lampu, jadi PN Tanjung Pandan, apakah setiap hari mengadakan sinkron ke Mahkamah Agung? Itu konsinyasi, untuk semua kegiatan. Bisa dibuka aja laptop, nggak bisa nih jaringan internet. SIPP kan beda. Ingat ini ya kalau gitu Bu KPN karena ini mati lampu ya nggak bisa buka SIPP kah gitu ya. Tolong catatan bahwa untuk konsinyasi Ibu buat laporan khusus berapa yang sudah dilaksanakan karena menurut catatan yang ada di sini sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang ada 20 konsinyasi yang masih tercatat. Ya. Buat laporan ya. Iya Bu, siap. Ini
Ini PN Tanjung Pandan selanjutnya. Ada 16 konsinyasi yang belum bisa dilaksanakan. Sudah putus, maksudnya sudah putus, tapi masih penitipan uang atau ganti ruginya masih ada. Kenapa ini? Itu juga sejak tahun 2020. Ada yang tahun 2020, ada juga yang 2022. Apa Pak Bu Ketua atau Pak Panitra? Izin Ibu, untuk ini konsinyasi kami sudah diberitahukan. Hah? Untuk bagaimana prosedur PT kemarin datang di. Yang keras Bu, suaranya kurang jelas. Keras, yang keras. Itu ada 2. Tindak lanjutnya dengan 16. Dua. Jadi orang dulu. Yang belum ngambil itu 8. Itu sampai yang Martin itu. Kurang aja kan. Laporan Mau ini di- busuk. datang mengambil. Kurang jelas Bu, suaranya kami nggak bisa nangkap Bu. 8. Di dalam catatan si Papu itu ada 16 konsinyasi yang belum diambil. Ya udah diputus memang, tapi belum diambil. Itu yang belum 8 ya. Apa? Tindakan apa yang dilakukan oleh PN terhadap 16 konsinyasi? Apa Pak Panitra? Ya, izin Ibu, untuk mengenai konsinyasi Iya. setelah putusan itu sudah diberitahukan kepada pihak untuk mengambil uang titipan yang ada di pengadilan. Tapi sampai sekarang ada beberapa yang baru mengambil. Untuk progresnya dalam awal tahun ini saya sudah koordinasi untuk memintakan Pamor Perdata menyiapkan surat Bu, untuk menyurati semua para termohon konsinyasi ini segera mungkin untuk mengambil uang titipannya di pengadilan Bu. Lagi progres kami pembuatan surat dalam bulan ini Bu tadi Bu. Sudah saya Segera ya. Segera bisa. dilakukan apa yang tindakan apa. Jadi nanti Bapak buat surat ke PT ya, laporan ke PT apa yang dilakukan terhadap 16 konsinyasi yang belum diambil. Ya. Siap. Jadi masalah itu diambil kalau kita sudah beritahu atau sudah kita ambil sikap nggak diambil kita tidak salah ya, tapi Ya, jangan ya. didiamkan karena ada yang sejak tahun 2020 juga yang belum diambil ya. Ya, Nanti Bu. habis ini dilihat laporan ke PT ya Pak ya. Siap. Catatan sini ada 12, ada 16. Koba, PN Koba mana? PN Koba ada 2, ada 2. Pak KPN ada 2. Ada 2 berkas, ada 2 konsinyasi yang belum diambil oleh termohon. Benar itu catatan ini? Mohon izin Ibu melaporkan untuk PN Koba ada 2 konsinyasi, tapi sudah terselesaikan dan sudah diambil semuanya Ibu. Sudah diambil? Sudah diambil semuanya. Tolong buat laporan ya Pak KPN ya, kapan diambilnya ya. Baik Ibu, siap. Karena ini Desi Papu yang dalam pengawasan Dirjen nanti akhirnya juga ya, itu masih ada tercatat 2. Baik, Ibu. Koba 2 Baik. ya, tolong buat laporan ke saya nanti saya teruskan ke ini ke Dirjen Baik, supaya Ibu. apakah udah dilakukan sinkron ya ke ini kalau langsung bisa kan harusnya setiap hari itu. Tapi kok bisa gini? Ya tolong ya PN Koba ya. Baik, Bu, siap Bu. Kalau untuk sinkron SIPP otomatis tiap hari kami jam 5 sore sinkronisasi Bu. Berhasil, selalu berhasil. Lalu berhasil Bu, izin melaporkan. Oke. Tapi ada yang berapa persen? Berapa persen? Nanti bisa lihat di sini di Sipapu. Nah, loh, nggak bisa. Ini PN Pangkal Pinang ya. Pangkal Pinang ada 1 konsinyasi Siap Bu. tahun 2020. Sekarang konsinyasi itu kasasi Benar Bu. ya. Benar Bu. Di pengiriman berkas tanggal 18 bulan 6 ya. Sekarang Ya, posisinya bagaimana? Belum Pengiriman turun. berkas tanggal
tanggal 18 bulan 6 tahun 2021. Posisi sekarang bagaimana? Belum turun berkasnya. Belum turun nih Bu berkasnya Bu ke kita PN Pangkal Pinang. Belum. Belum Bu. Karena baru Ya. untuk Koba Tanjung Pandan udah ya. Ya, sekarang Sungai Liat enggak ada. Enggak ada. Sungai Liat, kebetulan Sungai Liat tidak ada ya konsinyasi ya. Kalau dalam catatan Sipapu Ya. tidak ada. Tapi kalau di SPP ada enggak Pak KPN Sungai Liat? Panitra ada enggak? Izin Yang Mulia, tidak ada Bu. Sungai Liat enggak ada ya? Tidak ada Bu. Iya, memang enggak ada. Oke, berarti memang tidak ada. Dalam catatan di Sipapu juga Sungai Liat tidak ada. Selanjutnya coba diperhatikan masalah upload berita acara sidang. Coba ya. Mas, ini mana nih Mas? Tolong balik ke Mas nih Mas. Tidak cukup. Terima kasih Mas. Ya. Ini aja minta. Enggak, tunggu. Dalam data Sipapu, pengadilan Sungai Liat, banyak berkas yang berita acara belum diupload ke SIPP. Enggak yang di 4. Ini ada sejak ya sidang sidang tanggal 3 ya, tanggal 3 bulan Februari sampai sekarang berita acara itu belum diupload di SIPP. Ya. Ini. Hanya 3 Februari, nomor perkaranya nomor 3. PDTG itu antara lain ya. Untuk itu Pak Panitra tolong cek apakah di sana ya SPP sana sebenarnya sudah mungkin belum sinkron, tapi data untuk Sungai Liat itu banyak sekali. Siap Ibu Yang Mulia, nanti saya cek kembali. Tapi kalau dari Panitra Pengganti rata-rata sudah ini diupload Bu, mungkin dari sinkronisasi, tapi akan kami cek kembali Bu, segera kami perbaiki. Iya, karena ini Sungai Liat, Pangkal Pinang, Pak Panitra, juga banyak sekali perkaranya yang belum upload berita acara. Sebagai contoh, perkara yang sidangnya tanggal 16 bulan 2, nomor 42, nomor 67. Panitranya Padma. Ya, itu contoh saja. Nanti dengan adanya contoh itu, mohon Pak Panitra ngecek keseluruhannya karena Anda banyak. Ya, itu sebagai contohnya sidang tanggal 16 sampai sekarang belum di-upload. Nomor 67 contohnya nomor 67 37 dengan 37 panitra penggantinya Juwita. Ya, Pak, tolong kerjasamanya. Saya mohon dalam minggu ini ada laporan. Apa masalahnya? Berita acara yang belum diupload di SIPP. Karena waktunya kan 1 kali 24 jam kan? Iya Pak Panitra? Pangkal Pinang? Gimana coba Pangkal Pinang? Suaranya? Siap Pangkal Bu. Pinang? Iya. Untuk Pangkal Pinang memang melakukan sinkronisasi setiap hari Bu, waktu sore sekitar jam 5. Untuk usus perkara 6737 nanti saya cross check kembali Bu di SPP bersama dengan PP yang bersangkutan. Iya, itu Siap, hanya Bu. contoh ya Pak ya, hanya contoh, hanya banyak lagi perkara yang nomor-nomor yang lain saya lihat di sini banyak. Iya. Pengadilan Tanjung Pandan, yang di Tanjung Pandan yang sidang tanggal 10 bulan Februari, nomor perkara 26, PDTG, panitra pengganti Hardianto, itu contoh.
Dengan contoh itu maksud saya Bapak Ibu ngecek ulang lagi ke SPP. Bisa Bu Bu KPN dilihat di ini dibuka SPP-nya Pak Panitra, tolong dibuka SPP-nya benar nggak itu? Kita hanya cross check aja nanti apa si Pak Puni berarti nggak benar itu datanya. Tanjung Pandan nomor perkaranya 26 Bu. Perdata ya Bu? Ya, perdata PDTG sidang pada tanggal 10 bulan 2 Panitra pengganti Hardianto. Benar itu? Bisa dilihat Pak Panitra? Bisa. Sudah terupload Ibu BA-nya. Sudah terupload di SPP Bu. Iya. Sini masih muncul. Untuk itu ya, mohon semua data yang berita acara yang berita acara tentang berita acara tolong dilaporkan, ya. Jadinya kita bisa menanyakan apakah sinkronisasinya yang salah atau apa yang menjadi masalah. Pengadilan Negeri Koba, perkara nomor 1, mana Koba mana? Nomor 1 PDTG yang sidangnya tanggal 10. Sidangnya tanggal 10 bulan 2. PP-nya tidak tercatat di sini, tidak ada. Kosong. Coba bisa dicek Liano Pak Panitra. Perdata PDTG nomor 1 yang sidangnya tanggal 10 bulan 2. Di sini tidak ada panitra penggantinya. Pangkal Pinang, Tanjung Koba, udah semua lihat, udah mentok ya berarti. Ya, mohon ya, tadi Sungolia, Pangkal Pinang, Tanjung Pandan buat laporan ya, laporan lengkap. Apa diuploadnya kapan? Sekarang mentok sidang tanggal 9. Ini contoh ya, masih sebenarnya banyak, ada beberapa ini. Pengadilan mentok perkara nomor 11. Perkara nomor 11 sidang tanggal 9. Panitra penggantinya Marsandi. Ya. Pak Panitra, Ibu KPN, itu hanya contoh, ada beberapa ini di sini PN mentok yang berita acara belum diupload. Yang sidangnya antara lain tanggal 11. Nah, ya. Tidak ada suara. Tanggal 20 juga ada ya. Pak KPN tolong buat laporan. Kapan? Diuploadnya kapan? Kalau memang setelah mau dilapor baru upload itu juga salah ya. Jadi kami bisa. Iya, untuk perkara tersebut Bu udah putus, terus sudah diupload semua kata PP-nya. Ini Pak Marsandinya ada di sini Bu. Kebetulan ada di sini Bu. Itu litigasi. Iya. Kapan diuploadnya kapan? Diuploadnya Pas SIPP. Sebelum putus itu udah diupload Bu. Kalau tidak berita acara sebelum putus ya. Berita acaranya Bu. Ya, tolong ya nanti ya, screenshot aja nanti coba anunya ya, sebagai buktinya pada waktu ini. Siap Bu. Iya, kebetulan alhamdulillah putus. Pak semua ya ke KPN Panitra, apakah dilakukan tertib untuk sinkron ini? Tertib enggak? Pangkal Pinang tertib Bu. Berapa jam berapa terakhir menganukan sinkron? Jam 5 sore Bu. Jam 5 sore. Sinkronisasi berapa persen? Jam 6 saya. Tapi rata-rata kalau saya sudah nggak ada lagi. Tanjung Pandan Bu, sore hari, namun kalau masih ada yang sidang, Kalau sidang selesai. Ya, jadinya pasti ya setiap hari ya.
Ya. Setiap hari dilakukan ya. Apakah berhasil atau tidak? Yang menjadi pertanyaan, berhasil enggak melakukan sinkronisasi itu? Karena ini juga ada berapa persen gitu PN-PN yang melakukan keberhasilannya ada di sini. Coba Pak Panitra ya, dalam minggu depan semuanya ya, semua panitra, Pak Panitra ngecek, tunggu, lakukan sinkronisasi bisa berhasil atau tidak, ya. Nah. Mungkin Ibu KPN, Pak KPN juga sekali-sekali melakukan menunggu sinkronisasi itu bisa berhasil enggak? Ya, jangan tahu-tahu disinkron tapi tidak masuk. Karena data Sipapu ini juga kita juga belum bisa yakin bahwa ini benar gitu. Saya menginginkan data yang ada di Sipapu ini adalah benar apa yang ada di dalam SIPP di pengadilan negeri. Ya. Saya mohon saya lihat untuk delegasi. Ya. Semua sudah melaksanakan tepat 3 hari. Ya, 3 hari selesai dilaksanakan. Tapi masih ada relas itu tidak dikirimkan langsung ke PN pengaju. Mohon diperhatikan ya. Karena kalau itu untuk sidang, ya, walaupun nanti itu bukti ya, bukti di dalam persidangan bahwa itu sudah dipanggil, ada pemanggilan. Itu lebih penting kan dalam persidangan, walaupun kalau nanti bisa dibuktikan. Tapi tolong sampaikan ke juru sita pengganti, tolong, walaupun dia udah saya lihat sini tidak ada yang menyimpang. Alhamdulillah tidak ada yang lewat dari 3 hari. Ya, mungkin pada waktu dimasukkan dilaksanakan hari Jumat, masuknya hari Senin. Tapi penguploadan berita acaranya nggak ada. Relasnya ya, mohon perhatikan. Relas pemanggilan itu adalah bukti untuk majelis nantinya kan. Untuk majelis untuk membuktikan pemanggilan itu sah atau tidak. Untuk itu mohon jurusita pengganti diperhatikan. Harus relas pemanggilan disampaikan ya pada waktu ingin menyampaikan pemberitahuan itu kan bisa langsung dimasukkan itu ya. Relas pemanggilannya. Mungkin itu untuk pemanggilan, untuk delegasi, ya, dilakukan tertib. Walaupun dalam pelaksanaannya sudah sesuai, rata-rata melaksanakan 3 hari dari permohonan PN untuk melakukan pemanggilan ya. Cuman relasnya yang tidak dilakukan tepat waktu sehingga hal itu akan mempersulit majelis juga kan, karena relas pemanggilan belum ada. Mungkin itu hanya sedikit permasalahan yang ada di Sipapu ya. Mohon kerjasamanya. Ya, yang ini berarti harus membuat laporan masalah konsinyasi dan masalah berita acara sidang. Siap. Mohon dilaporkan setidaknya minggu depan. Pengadilan tinggi hanya menyesuaikan ya apa Siap, yang Bu. ada di Sipapu dengan SIPP di pengadilan negeri. Mohon izin Bu, Ya, silakan. dari Pangkal Pinang Bu, sudah saya cek screenshot perkara yang kita bahas tadi 67 sudah kita upload tapi belum sinkron sampai saat ini Bu. Nah, itu. Ini Bu sudah saya kirim ke 4 pilar Bu. Ini masalahnya apa? Harusnya ada catatan. Apa? Kenapa nggak sinkronnya? Mungkin pas ada terjadi apa? Makanya dibuat berita acara. Ya, apa istilah? Oh siap Bu. Misalnya terjadi error, ya. Oh ya, siap Bu, siap. Tapi ini udah lama terjadi anunya. Kayaknya sidangnya tanggal 10 nggak salah Iya, kan? ini kita lihat saat ini juga Bu belum sinkron juga oleh Dir Papunya Bu. Nah, kamu harus konsultasi itu gimana caranya? Nanti kita buat berita acaranya Bu, kendalanya di mana Bu? Iya ya, tolong ya. Siap Bu, siap Bu. Harusnya gini Pak Panitra, Siap, Bu. kalau itu ada kendala seketika itu dibuat berita acara, jangan sudah lewat. Yang membuktikan bahwa kita melakukan dan tapi tidak bisa, terus dibuat berita acara. Pada hari ini melakukan sinkronisasi jam sekian tidak bisa dilakukan. Jadi Siap itu Ibu. bisa lampiran buat kita, ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya.
Untuk masalah eksekusi ada masalah? Ini saya belum sempat lihat masalah eksekusi. Ada masalah enggak untuk PN Tanjung Pandan? Ada masalah eksekusi? Baik Ibu, terima kasih untuk penyelesaian eksekusi kami baru saja 2 minggu yang lalu. Perkara nomor 3 2021 sudah selesai pengosongan. Namun yang tahun 2021 itu nomor 2 yang tadi mengenai batahan. Enggak, perkara-perkara lain masih banyak yang belum belum dilaksanakan eksekusinya ya. Tinggal 1. Ada berapa? 1 dengan nomor perkara 2. Iya. Untuk perkara eksekusi yang belum dilaksanakan Bu, tinggal 1, yang 1 karena perlawanan, yang 1 lagi baru didaftarkan Bu. Tolong gini, kalau pada waktu permohonan ya, langsung dibuat apabila dilaksanakan secara sukarela, gitu ya, buat suratnya, buat pernyataannya, dilampirin. Apabila dilakukan secara sukarela, harap lapor ke pengadilan negeri. Harap lapor gitu. Jadinya kita tahu bahwa dia udah mengajukan permohonan, terhenti, ya, tidak berlanjut, mohon dikasih surat, si pemohon membuat surat ke pengadilan negeri bahwa eksekusi sudah dilakukan secara sukarela. Jadi kita bisa menghilangkan eksekusi yang ada di kita. Langsung ditulis eksekusi sudah berjalan secara sukarela. Maksudnya gitu ya, Pak Panitra untuk semuanya ya. Ya, apabila ada terhenti ngajukan permohonan, sudah unmanning, ya kan? Unmanning, tapi ternyata nggak berlanjut. Langsung disurati pada waktu mereka berhenti mengajukan permohonan, sampaikan. Dilakukan unmanning, tidak datang kembali, stop, suratin. Di pengawasan harusnya ada. Mungkin itu ya titik poin yang diperhatikan, masalah berita acara, yang kedua masalah konsinyasi, yang tiga tadi masalah sinkronisasi semua ya, sinkronisasi yang dilakukan setiap hari sekali-sekali Bu, Bapak Ibu KPN tunggu ya, tunggu gimana, apa benar dilakukan, dan apabila tidak langsung buat berita acara Pak Panitra Pangkal Pinang ya. Jangan sudah berlalu baru ada ininya, buat sebagai eviden kita bahwa memang pada hari itu kita telah melakukan sinkronisasi tidak berhasil. Siap Bu. Dan kalau bisa tahu apa sebabnya lebih bagus lagi. Mungkin gitu. Panitra Tanjung Pandan Bu melaporkan. Begini Bu. Gimana? Iya Bu, dari Tanjung Pandan Bu melaporkan kalau konsinyasi kami ternyata sudah saya cek tinggal 7 perkara lagi yang belum diambil Bu. Dari 16 tinggal 7, tinggal 7. 31 Januari 2022. Per 31 Januari 2022 tinggal 7 uang titipan, 7 perkara uang titipan konsinyasi yang belum diambil. Yang 7 ini sedang progres, saya buatkan surat untuk segera diambil ke pengadilan Bu. Dalam waktu dekat ini secepat mungkin. Tinggal 7. Ya. Tinggal 7. Iya, tinggal 7. Nanti kami ngambil screenshotnya ini, tolong ya Pak Iran, saya screenshot yang ada di Sipapu ada 16. Ya, kalau di SPP itu Bu cuma terdaftar perkara konsinyasi Bu sampai menetasi. Untuk mengenai pengembalian pengambilan uang titipan itu di SPP nggak ada Bu. Jadi prosesnya kapan diambil nggak ada? Nggak ada. Jadi kami manual, ada di buku register kami dengan berita acara pengambilan dari panitera Bu. Nah, tolonglah kalau gitu yang di registernya ya, diinikan ya. Dilampirkan ke kita, karena di dalam SIPP nggak ada ya, prosesnya nggak ada. Nggak ada proses pengembalian. Tolong, ini dalam catatan Tanjung Pandan itu masih 16. Ya, itu perkaranya Bu, tapi yang dikembalikan tinggal 7 lagi Bu. Tinggal 7 ya. 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 Berarti ini nanti kami akan kirim nomor-nomor perkaranya ya, nomor-nomor ininya, konsinyasi kami kirim nanti yang mana yang sudah. PN Mentok udah bisa dapat data? Yang konsinyasi? Izin
Sini, Pak. Masih ada. Izin mentok sudah dapat datang Bu. Izin Silakan, Bu untuk Ketua. tahun 2020 ada 2, satu baru diambil satu Bu, satu belum. Terus 2021 ada 16, sudah diambil sisa 9, sudah diambil 7. Terus 2022 ada 2 sudah diambil semua. Jadi sekitar 10 Bu untuk PPN mentok yang belum diambil uang konsinyasinya. Oke, di sini dalam catatan di ini si Papu ada 20 Bu. Ada 20 nanti ini Bu ya, tadi Karena seperti semuanya apa tadi? 20. Ya, seperti apa tadi yang di Tanjung Pandan, kan dalam SPP tidak ada kapan ini, tolong di ini ya. Ada di dalam catatan register secara manual. Ya, nanti pada waktu laporan tolong dibuat. PN Koba gimana? Oke, siap Bu. Melaporkan untuk ada 2 konsinyasi. Yang pertama nomor 1 berdata permohonan konsinyasi 2020 Pengadilan Negeri Koba telah diambil berdasarkan berita acara pengambilan uang ganti kerugian tertanggal 2 Juni 2021. Dan nomor 2 sudah juga diambil berdasarkan berita acara pengambilan uang ganti kerugian tertanggal 21 Juli 2020. Untuk laporan secara tertulisnya nanti dalam minggu ini kami laporkan kepada Yang Mulia. Berarti PN Koba sudah tidak ada lagi konsinyasi? Nggak ada? Habis. Itu suaranya gitu loh. PN Koba kenapa suaranya kok nggak ini ya, nggak jelas kenapa? Hah? Kalau sekarang suaranya? Ini baru agak ini. Ini, baik. Kalau untuk PN Koba udah tidak terdapat konsinyasi lagi Bu, hanya ada 2 sudah diambil semua yang sebagaimana yang saya laporkan tadi. Oke, berarti konsinyasi nggak ada masalah. Sekarang yang Bapak Ibu sekalian perhatikan lagi adalah masalah BAS ya. BAS di uploadnya masih banyak, khususnya PN Pangkal Pinang dan PN Sungai Liat yang banyak. Itu tadi yang saya sebutkan hanya contoh ya. Sedangkan PN Koba, PN Mentok, Tanjung Pandan ada beberapa yang belum diupload di SIPP dalam berita acara di SIPP. Coba Bapak Ibu lakukan, siapa yang tepat waktu, majelis tepat waktu gitu, mengupload dalam SIPP diberikan suatu reward gitu kan. Soalnya pengadilan tinggi mau melakukan itu, cari datanya harus menyiapkan, karena per bulan itu kan ya, per bulan bisa dilakukan penilaian. Jadi membuat semangat ya, membuat semangat majelis untuk menyelesaikan perkara tepat waktu dan tertib. Itu yang coba dibuat seperti itu, karena salah satu PN di Jawa Barat ada melakukan seperti itu. Jadinya antar majelis itu berlomba ketepatan ya, karena dalam satu IIS itu kan ketepatan itu yang bisa kita anukan, ketepatan dan kesesuaian. Kalau masalah kinerja ataupun ya masalah kinerja itu tidak bisa, karena mungkin aja dalam satu PN yang lain itu ada perkara banding, ada kasasi, mungkin PN Pangkal Pinang nggak ada kasasi kan nilainya akan turun ya kan. Jadinya mohon dikejar, yang bisa kita lakukan adalah di ketepatan dan kesesuaian, dimaksimalkan. Misalnya nilai maksimalnya 1.500, kalau bisa 1.500 itu masuk. Karena di situ yang kita bisa kejar. Kalau mungkin kita nggak ada DRPC, nggak ada mediasi, nilai kita turun. Tapi yang di sini kita kejar yang bisa kita lakukan. Karena kalau kinerja itu kita nggak bisa memaksakan. Ya, tidak mungkin PN Pangkal Pinang banyak padanya perkaranya banding. PN Koba nggak ada. Mungkin nilainya akan turun kan? Nah, itu jadi kalau kinerja mungkin tidak bisa dipaksakan. Mungkin itu saja dari Pengadilan Tinggi Bisa. Mungkin ada PN ada yang ingin menyampaikan permasalahannya. PN Sungai Liat, Pak KPN. Izin Yang Mulia, setelah kami cek dari data AIS Bu dan SIPP berita acara sidang upload yang nomor 3 tadi, ternyata sudah diupload semua Bu. Tapi akan kami cek kembali apa persoalannya Bu. Iya, oke. Nanti tolong buat ya Pak ya laporan ya. Ya Bu, siap. Laporan secara tertulis, jadinya kita punya bukti bahwa telah dilaksanakan ya.
Baik yang Ini mulia. pengen mentok ada yang mau disampaikan? Nggak ada. Cukup, Bu. Cukup. Cukup dari Pak Mentok. PN Koba udah pindah kantor ya? Belum Bu. Hah? Belum Bu. Mohon izin. Masih di kantor lama, tapi ya mudah-mudahan mohon doanya segera kami bisa pindah ke kantor baru. Kapan kira-kira mau masuk ke kantor baru? Rencananya di bulan ini Bu. Di bulan apa? Ini udah mau habis bulannya, bulan 2. Ya di akhir bulan ini kami rencananya pindahan ke gedung baru. Oke. PN ini kondisinya bagaimana? PN Mentok pembangunannya? Bu KPN? Untuk PN Mentok, Bu, sekarang 90% kita ada beberapa CCO untuk pengerasan tanah, Bu, jalan. Bisa tepat waktu selesai dengan ininya, termennya? Insya Allah, Bu, kemarin kita tanya sama ini, dijanjikan mereka pertengahan Maret udah mereka siap. Nah, kita kejar terus. Diusahakan nanti begitu ada peresmian dari Mahkamah Agung bisa ikut diresmikan ya, kalau bisa tepat waktu. PN Mentok masalah pembangunan nggak ada masalah ya? Mungkin itu saja ya yang yang dapat disampaikan pada Zoom pagi hari ini. Ada poin-poin yang saya lihat di sini yang terlalu banyak masalah di Sipapu, tolong buat laporan ya. Laporan secara tertulis. Seperti tadi proses pengembalian tadi di dalam SIPP tidak ada, tolong registernya yang difotokopi gitu. Ya, prosesnya. Izin Ibu, ada tambahan dari Tanjung Pandan sedikit Ibu. Oh ya, gimana? Izin Ibu. Izin Bu. Dari Tanjung Pandan Bu. Izin. Coba Pak Panitra coba tanya. Iya, bisa itu. Ya. Ini ada Pak Panitra ya akan menyampaikan register elektronik. Silakan Pak. Kedengaran suara saya Pak. Untuk semua Kecil Pak. Kecil suaranya Pak. Untuk semua panitra PN sewilayah hukum PT Babel itu mengenai register elektroniknya bagaimana Pak? Apakah sudah dibuat semua Pak? Register elektronik. Yang terakhir mengajukan Tanjung Pandan Bu ya. Bagaimana Pak Panitra Pak? Pak Panitra Pangkal Pinang gimana Pak? Oh siap Bapak. Untuk pengajuan usulan register elektronik sudah kita lakukan usulan Pak, tapi menunggu persetujuan dari Dirjen Badilum Pak. Oh ya. Ada datanya tuh Pak. Kalau Sungai Liat bagaimana Pak? Ya Pak Panitra, Ya. PN Sungai Liat sudah melaksanakan register elektronik Pak Panitra. Oh sudah ya. Tapi walaupun demikian register manual tetap kami isi dan kami sediakan seterusnya Pak. Oh ya, register manualnya tetap dijalankan, tapi dibikin laporan GPT nanti Pak ya. Siap Pak. Nah, untuk apanya? Untuk sinkronnya SIPP itu Bapak Panitranya harus menunggu sampai kita pulang itu kita tunggu surat sinkron dengan Mahkamah Agung untuk bagaimana Pak? Ini usulan saya aja nih supaya jangan ada lagi kendala-kendala yang belum masuk seperti berita acara sidang itu dipantau oleh Ibu Ketua melalui Sipapu itu ketahuan tuh siapa yang nggak upload berita acara ketahuan di situ. Ya Bapak Ibu sekalian ya. Siap. Kemudian satu lagi ya, tanda tangan elektronik tuh suruh diperbarui oleh Ibu Dirjen Papu itu. Kalau saya sudah waktu masuk Pangkal Pinang ini sudah diperbarui. Dari Bapak Panitra yang baru-baru itu mohon diperbarui lagi katanya. Karena kontrak itu katanya 2 tahun. Berakhir nanti Maret ini sudah habis, kita perbarui aja. Iya. Ya Bapak Ibu Panitra ya. Ya Pak. Terima kasih. Ya. Katanya 2 tahun kontraknya itu sudah habis. Kita sudah diperbarui semua Pak. Ya, saya sampaikan kan ada surat dari Dirjen ya,
yang terbaru bahwa ada pembaruan tanda tangan. Tolong dilakukan segera. Pembaruan tanda tangan elektronik untuk panitra, ya itu yang harus di ini, ya. Dari PN-PN yang lain, PN Koba nggak ada. Ini saya sampaikan juga, kan kita ada surat dari Dirjen untuk perlombaan, ya. Apakah Bapak Ibu telah menerima checklist? Sudah, Ibu. Udah. Sudah, Bu. Pangen Sungai Liat udah terima checklist untuk perlombaan yang diadakan oleh Dirjen Sungai Liat? Tolong ya, Pak. Sudah diterima, Bu. Mentok sudah terima? Sudah diterima, Ibu. Semua ya, Koba udah terima checklist? Sudah, Ibu. Sudah. Sudah, tolong checklist dipersiapkan, diisi evidennya. Nanti tanggal 14 Maret tim akan datang, ya, akan datang biar mempermudah penilaian. Checklist tolong diisi, ya, dipersiapkan. Checklist diisi dan evidennya. Tanggal 14 mungkin 14 mana dulu? 14 Pangkal Pinang, 15 Sungai Liat, 16 Koba, tanggal 17-18 PN Mentok, 21 dan 21-23 ada di PN Tanjung Pandan. Tolong dari sekarang dipersiapkan video PTSP mungkin ya, karena tidak semua diusulkan, makanya kita harus selektif ya, harus melakukan penilaian benar-benar, jangan tidak dilakukan dengan sembarangan aja gitu. Misalnya harus lakukan, oh ini PN Koba aja yang dikirim, ini PN enggak ya. Kita benar-benar melakukan penilaian untuk dikirimkan di 31 Maret ke Dirjen. Nah, tanggal 14 kita turun ya. Mungkin itu saja yang dapat kita ini kan ya. Ada beberapa yang poin yang Sipapu nanti kalau saya ini lagi nanti saya melalui WA saya kirim sehingga pengawasan ini benar-benar bisa berjenjang dan apa yang ada data dalam Sipapu itu bisa kita lakukan benar atau tidak ya, karena semua seperti data tadi Tanjung Pandan masih 16 masalah konsinyasi. PN Mentok ada 20, ternyata hanya tinggal 7 tadi ya. 10. Nah, berarti 10 lagi kemana? Nah, sementara itu data adalah bisa dilakukan pengawasan oleh bapak-bapak kita yang ada di Mahkamah Agung, di Dirjen ya. Jadi pertanyaan gitu. Apa sebabnya? Nanti kalau registernya jangan lupa karena kalau memang di SIPP tidak ada prosedurnya, ya registernya yang dilakukan di fotokopi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat bisa melaksanakan tugas kita dengan baik. Dan Bapak Ibu sekalian perhatikan masalah disiplin ya. Masalah disiplin tidak usah saya sampaikan di sini. Ada PN beberapa udah lanjut di sini. Ya mungkin ya kalau yang absen itu tolong Bapak panggil lah. Ya, Bu KPN, Pak KPN ya. Saya suka beri catatan. Kalau yang udah lebih sebulan tuh lebih dari 5 hari terlambat kan udah nggak pas ya. Nggak pas, apalagi misalnya Tanjung Pandan. Tanjung Pandan kan kota kecil gitu ya. Ya kalau misalnya Jakarta gitu suka absen itu masih malum kita. Tapi kalau misalnya di Tanjung Pandan terjadi 1 bulan tuh sampai 6 kali. Kita harus ya karena tanpa disiplin nonsen. Apapun tidak akan berjalan. Ya. Kita lihat KPT Bandung ya. Coba dia melakukan suatu hal yang memang benar-benar itu. Ya. Dia bisa pantau setiap semua PN. Nah, hakim itu tidak bisa semua ya, semua aparatur pengadilan itu dalam jarak berapa mau absen dulu dia melalui sikap atau enggak itu sudah tidak bisa. Tapi kan kita tidak perlu begitu ya. Tidak usah seperti itu, tapi kita sadar sendiri. Karena poinnya disiplin itu adalah utama dalam segala kegiatan, terutama dalam penyelesaian pekerjaan. Untuk itu, apabila ada laporan rekap ASN ke
PT, tolong kalau ada disposisi yang harus ditindaklanjuti, panggil. Anu dulu, KPN secara ini dulu ya Bu ya, Bu KPN Tanjung Pandan, mentok, secara lisan dulu sampaikan. Karena kalau sudah dibuat berita acara itu ada dalam berkas yang bersangkutan, ya, itu akan menganukan kinerjanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sebenarnya.